Halo Sobat Habapedia. Pernahkah kamu bertanya-tanya, negara mana yang menguasai perekonomian dunia di tahun 2025? Apakah Amerika Serikat masih bertahan sebagai nomor satu? Atau apakah Cina akhirnya merebut tahta ekonomi global? Lalu, apakah Indonesia berhasil menembus papan atas dunia? Di video ini, kita akan bahas 25 negara dengan ekonomi terbesar di dunia tahun 2025. Berdasarkan produk domestik bruto atau PDB nominal dalam dolar Amerika Serikat. Data ini berasal dari laporan resmi International Monetary Fund (IMF) dan dihitung berdasarkan nilai tukar pasar. Mari kita ulas. Tapi jangan di-skip videonya ya. Di peringkat 25, yaitu Irlandia. Nominal GDP atau PDB Irlandia yaitu sekitar 587,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 9.406 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 107,24 ribu dolar Amerika Serikat atau 1,72 miliar rupiah. Irlandia menempati peringkat ke-25 sebagai ekonomi terbesar dunia. Meskipun wilayahnya kecil, Irlandia memiliki kekuatan besar dalam sektor teknologi, farmasi, dan perangkat lunak. Negara ini sangat terbuka terhadap investasi asing dan menjadi rumah bagi banyak perusahaan multinasional. Lebih dari 50% PDB-nya berasal dari sektor jasa. Di peringkat 24, yaitu Swedia. Nominal GDP atau PDB Swedia yaitu sekitar 638,78 miliar dolar Amerika Serikat atau 10.233 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 107,24 ribu dolar Amerika Serikat atau 956 juta rupiah. Swedia dikenal sebagai negara dengan kesejahteraan sosial tinggi dan sektor manufaktur yang kuat. Ekonominya ditopang oleh ekspor produk teknologi tinggi seperti kendaraan bermotor, mesin industri, dan perangkat telekomunikasi. Tantangan utamanya saat ini adalah integrasi imigran dalam sistem ekonomi dan sosial. Di peringkat 23, yaitu Belgia. Nominal GDP atau PDB Belgia yaitu sekitar 689,36 miliar dolar Amerika Serikat atau 11.051 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 58,25 ribu dolar Amerika Serikat atau 936 juta rupiah. Belgia sebagai jantung Eropa memiliki posisi strategis dalam perdagangan dan transportasi. Ekonominya sangat terdiversifikasi dengan kekuatan pada sektor jasa, teknologi tinggi, dan industri manufaktur. Namun, utang publik yang tinggi menjadi tantangan jangka panjang. Di peringkat 22, yaitu Taiwan. Nominal GDP atau PDB Taiwan yaitu sekitar 814,44 miliar dolar Amerika Serikat atau 13.062 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 34,92 ribu dolar Amerika Serikat atau 561 juta rupiah. Taiwan adalah pusat global dalam industri semikonduktor. Negara ini juga kuat dalam ekspor produk IT, kimia, dan tekstil. Dengan pertumbuhan ekonomi 2,7%, Taiwan terus memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam teknologi global. Di peringkat 21, yaitu Polandia. Nominal GDP atau PDB Polandia yaitu sekitar 915,45 miliar dolar Amerika Serikat atau 14.684 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 25,04 ribu dolar Amerika Serikat atau 402 juta rupiah. Polandia ekonominya tumbuh stabil berkat sektor industri berat dan iklim bisnis yang ramah. Negara ini sempat menjadi satu-satunya anggota EU yang terhindar dari resesi pasca krisis 2008. Namun populasi yang menua dan sistem hukum yang kompleks menjadi tantangan. Di peringkat 20, yaitu Swiss. Nominal GDP atau PDB Swiss yaitu sekitar 999,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 16.034 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 111,72 ribu dolar Amerika Serikat atau 1,79 miliar rupiah. Negara Alpen ini dikenal karena sektor jasa keuangannya yang kuat serta industri manufaktur berteknologi tinggi. Swiss juga memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia. Stabilitas politik dan infrastruktur kelas dunia jadi kunci utama kekuatan ekonominya.
Di peringkat 19, yaitu Arab Saudi. Nominal GDP atau PDB Arab Saudi, yaitu sekitar 1,14 triliun dolar Amerika Serikat atau 18.293 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 33,29 ribu dolar Amerika Serikat atau 534 juta rupiah. Sebagai eksportir minyak terbesar dunia, ekonomi Saudi sangat bergantung pada energi fosil. Namun melalui visi Saudi Vision 2030, negara ini sedang bertransformasi dengan investasi besar di sektor kesehatan, pariwisata, dan jasa. Di peringkat 18, yaitu Belanda. Nominal GDP atau PDB Belanda, yaitu 1,27 triliun dolar Amerika Serikat atau 20.368 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 70,61 ribu dolar Amerika Serikat atau 1,13 miliar rupiah. Belanda adalah pusat logistik dan keuangan Eropa. Negara ini merupakan eksportir pertanian terbesar kedua di dunia dengan teknologi pertanian yang sangat maju. Konektivitas global melalui pelabuhan Rotterdam menjadi keunggulan utama. Di peringkat 17, yaitu Turki. Nominal GDP atau PDB Turki, yaitu 1,46 triliun dolar Amerika Serikat atau 23.397 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 16.880 dolar Amerika Serikat atau 271 juta rupiah. Ekonomi Turki berkembang dengan cepat melalui sektor industri dan jasa. Namun ketidakstabilan politik dan fluktuasi mata uang menjadi penghambat pertumbuhan jangka panjang. Industri otomotif dan elektronik menjadi tulang punggung ekspor. Di peringkat 16, yaitu Indonesia. Nominal GDP atau PDB Indonesia, yaitu 1,49 triliun dolar Amerika Serikat atau 23.884 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 5.250 dolar Amerika Serikat atau 84 juta rupiah. Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-16 di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan 6,5%, Indonesia mengandalkan ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit dan karet. Tantangan seperti infrastruktur dan tata kelola pemerintahan masih membayangi. Di peringkat 15, yaitu Meksiko. Nominal GDP atau PDB Meksiko, yaitu 1,82 triliun dolar Amerika Serikat atau 29.192 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 13,63 ribu dolar Amerika Serikat atau 218 juta rupiah. Meksiko dengan lebih dari 50 perjanjian perdagangan bebas berkembang menjadi pusat manufaktur dunia, terutama di sektor otomotif dan elektronik. Namun ekonomi informal yang besar dan perdagangan narkoba menghambat potensi maksimal negara ini. Di peringkat 14, yaitu Spanyol. Nominal GDP atau PDB Spanyol, yaitu 1,83 triliun dolar Amerika Serikat atau 29.352 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 37,36 ribu dolar Amerika Serikat atau 598 juta rupiah. Spanyol bangkit setelah krisis keuangan dengan mengandalkan sektor pariwisata dan ekspor. Namun pengangguran yang tinggi dan instabilitas politik terus menjadi isu utama. Di peringkat 13, yaitu Australia. Nominal GDP atau PDB Australia, yaitu 1,88 triliun dolar Amerika Serikat atau 30.118 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 67,98 ribu dolar Amerika Serikat atau 1,09 miliar rupiah. Negara ini kaya akan sumber daya alam seperti batu bara dan besi, serta memiliki hubungan dagang yang erat di kawasan Asia Pasifik. Namun ketergantungan pada ekspor komoditas membuat ekonomi Australia sensitif terhadap harga global. Di peringkat 12, yaitu Korea Selatan. Nominal GDP atau PDB Korea Selatan, yaitu 1,95 triliun dolar Amerika Serikat atau 31.299 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 37,67 ribu dolar Amerika Serikat atau 603 juta rupiah. Dikenal lewat merek-merek besar seperti Samsung dan Hyundai, Korea Selatan sukses dengan model ekonomi berbasis ekspor. Tantangan terbesar kini adalah populasi yang menua dan kebutuhan diversifikasi industri.
Di peringkat 11, yaitu Rusia. Nominal GDP atau PDB Rusia, yaitu 2,20 triliun dolar Amerika Serikat atau 35.244 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 15.008 dolar Amerika Serikat atau 241 juta rupiah. Ekonomi Rusia sangat bergantung pada ekspor energi dan sumber daya alam. Namun sanksi internasional akibat konflik geopolitik memberi dampak besar pada pertumbuhan ekonominya. Di peringkat 10, yaitu Brasil. Nominal GDP atau PDB Brasil, yaitu 2,31 triliun dolar Amerika Serikat atau 37.458 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 10,82 ribu dolar Amerika Serikat atau 173 juta rupiah. Sebagai ekonomi terbesar di Amerika Selatan, Brasil kuat dalam sektor pertanian dan industri berat. Negara ini sedang fokus pada reformasi struktural untuk memperbaiki iklim investasi. Di peringkat 9 yaitu Kanada. Nominal GDP atau PDB Kanada yaitu sekitar 2,33 triliun dolar Amerika Serikat atau 37.779 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 55,89 ribu dolar Amerika Serikat atau 895 juta rupiah. Ekonomi Kanada didukung oleh sektor energi, manufaktur, dan teknologi. Hubungan dagang erat dengan AS menjadi salah satu penggerak utama ekonominya. Di peringkat 8 yaitu Italia. Nominal GDP atau PDB Italia yaitu sekitar 2,46 triliun dolar Amerika Serikat atau 39.421 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 41,71 ribu dolar Amerika Serikat atau 668 juta rupiah. Italia adalah ekonomi terbesar ketiga di zona Euro. Namun, perbedaan ekonomi antara wilayah utara Italia yang maju dan wilayah selatan yang tertinggal terus menjadi tantangan struktural. Di peringkat 7 yaitu Prancis. Nominal GDP atau PDB Prancis yaitu sekitar 3,28 triliun dolar Amerika Serikat atau 52.562 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 49,53 ribu dolar Amerika Serikat atau 793 juta rupiah. Sebagai salah satu ekonomi paling terdiversifikasi di dunia, Prancis mengandalkan pariwisata, industri, dan sektor jasa. Di peringkat 6 yaitu Inggris. Nominal GDP atau PDB Inggris yaitu sekitar 3,73 triliun dolar Amerika Serikat atau 59.754 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 54,28 ribu dolar Amerika Serikat atau 870 juta rupiah. Setelah Brexit, Inggris tetap menjadi pemain utama di sektor keuangan global. Namun ketidakpastian politik dan dampak dari perpisahan dengan Uni Eropa terus menjadi tantangan. Di peringkat 5 yaitu India. Nominal GDP atau PDB India yaitu sekitar 4,27 triliun dolar Amerika Serikat atau 68.351 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 2,94 ribu dolar Amerika Serikat atau 47 juta rupiah. India adalah kekuatan ekonomi yang sedang bangkit. Dengan pertumbuhan 6,5% per tahun, negara ini fokus pada sektor jasa, teknologi, dan industri kreatif. Namun, kemiskinan dan korupsi masih jadi hambatan besar. Di peringkat 4 yaitu Jepang. Nominal GDP atau PDB Jepang yaitu sekitar 4,39 triliun dolar Amerika Serikat atau 70.339 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 35,61 ribu dolar Amerika Serikat atau 570 juta rupiah. Ekonomi Jepang unggul di sektor manufaktur dan teknologi tinggi. Tantangan terbesar adalah populasi yang menua cepat dan ketergantungan pada energi impor. Di peringkat 3 yaitu Jerman. Nominal GDP atau PDB Jerman yaitu sekitar 4,92 triliun dolar Amerika Serikat atau 78.894 triliun rupiah.
Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 57,91 ribu dolar Amerika Serikat atau 928 juta rupiah. Sebagai motor ekonomi Eropa, Jerman dikenal dengan ekspor mobil, mesin, dan produk kimia. Demografi yang menua dan kebutuhan akan tenaga kerja menjadi tantangan ke depan. Di peringkat 2 yaitu China. Nominal GDP atau PDB China yaitu sekitar 19,53 triliun dolar Amerika Serikat atau 312.984 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 13,87 ribu dolar Amerika Serikat atau 222 juta rupiah. China tetap menjadi pesaing utama AS dengan pertumbuhan luar biasa di 2 dekade terakhir. Namun perlambatan ekonomi, polusi, dan populasi lansia menjadi isu jangka panjang. Dan di peringkat pertama yaitu Amerika Serikat. Nominal GDP atau PDB Amerika Serikat yaitu sekitar 30,34 triliun dolar Amerika Serikat atau 485.847 triliun rupiah. Sementara nominal GDP atau PDB per kapita sekitar 89,68 ribu dolar Amerika Serikat atau 1,44 miliar rupiah. Dengan ekonomi berbasis jasa dan inovasi teknologi, Amerika Serikat masih tak tertandingi. Namun kesenjangan sosial, utang nasional, dan infrastruktur yang menua menjadi sorotan para ekonom. Itulah 25 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025. Menurut kamu, apakah Indonesia bisa menembus 10 besar dalam 10 tahun ke depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Habapedia. Terima kasih.